Malam ini, saudara-saudari terkasih, kita datang ke gereja dengan langkah yang berbeda-beda. Ada yang datang dengan hati penuh syukur, ada yang datang dengan kelelahan, ada yang datang membawa kegelisahan yang tak terucap. Sepanjang tahun ini kita menyaksikan terlalu banyak kabar duka. Air sungai meluap dan masuk ke rumah-rumah. Tanah longsor turun tanpa peringatan. Hutan terbakar bukan hanya pohon yang habis, tetapi juga harapan. Di banyak tempat orang bertanya pelan-pelan, apakah ini hukuman? Atau kita sendiri yang sedang menuai apa yang kita tanam? Di tengah dunia yang terasa terlalu berat inilah Natal datang. 2000 tahun yang lalu, dunia juga tidak sedang baik-baik saja. Ketika Yesaya berseru tentang terang yang akan terbit, ia berbicara kepada bangsa yang lelah oleh penjajahan, ketakutan, dan kehilangan arah. Mereka berjalan dalam gelap, seperti kita hari ini. Gelap karena masa depan yang tidak jelas. Gelap karena bumi yang seharusnya menjadi rumah, kini terasa rapuh dan mengancam. Namun Yesaya tidak mengajak bangsa itu menunggu keadaan membaik. Ia berkata, terang itu telah terbit. Bukan nanti, bukan jika semuanya sudah aman. Terang itu datang di tengah kegelapan. Lukas selalu membawa kita ke sebuah malam yang sunyi di Bethlehem. Tidak ada panggung megah, tidak ada sambutan istana, hanya seorang perempuan muda yang kelelahan, seorang laki-laki yang cemas, dan seorang bayi yang lahir di tempat yang bahkan tidak layak disebut rumah. Allah memilih hadir bukan di pusat kekuasaan, tetapi di pinggiran. Bukan di tempat yang aman, tetapi di tempat yang rentan. Malam Natal mengingatkan kita bahwa Allah tidak menunggu dunia menjadi sempurna untuk datang. Allah justru masuk ke dunia yang berantakan, seperti dunia kita sekarang. Di luar kandang itu, para gembala berjaga. Mereka bukan siapa-siapa. Mereka terbiasa dengan dingin malam, dengan ketidakpastian hidup. Merekalah yang pertama mendengar kabar sukacita. Malaikat tidak berkata, dunia akan baik-baik saja. Malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bukan janji instan, tetapi sebuah kehadiran. Surat kepada Titus mengingatkan kita bahwa kehadiran ini bukan untuk dirayakan saja, tetapi untuk mengubah cara hidup kita. Anugerah Allah mendidik kita, mengajar kita untuk meninggalkan cara hidup lama, cara hidup yang rakus, acuh, dan merusak. Mungkin krisis ekologi yang kita alami hari ini adalah cermin yang jujur, cermin yang memperlihatkan bahwa kita sering lupa. Bumi bukan benda mati, bumi adalah ciptaan yang dipercayakan. Natal bukan sekedar tentang Allah yang datang kepada manusia. Natal juga tentang manusia yang diajak kembali bertanggung jawab. Malam ini kita menyalakan lilin, cahaya kecil nyaris rapuh. Namun, kegelapan tidak pernah mampu memadamkan cahaya. Justru cahaya sekecil apapun yang mengusir gelap. Begitu pula Natal. Ia tidak menghapus semua bencana. Ia tidak serta-merta menyelesaikan krisis. Tetapi ia menyalakan sesuatu di dalam diri kita. Keberanian untuk peduli,
kerelaan untuk berubah, dan harapan untuk tetap menjaga kehidupan. Mungkin Natal 2025 ini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih jujur, lebih mendesak. Tetapi justru di malam seperti inilah kita mendengar kabar yang paling dalam. Allah tidak meninggalkan dunia yang terluka. Allah lahir di tengahnya. Dan malam ini, di tengah dunia yang rapuh, kita percaya terang itu masih menyala. Selamat Natal. Amin.